Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut bagian ketiga, yaitu materi kelas 7. Nah, sekarang pada materi ini mungkin akan memperjelas dari materi garis dan sudut yang kedua dan yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut terkecil yang dibentuk oleh dari dua jarum jam, yaitu jarum jam panjang dan yang pendek. Itu berapa? Nah, sebelum ke sana kita akan membahas tentang ini. Satu putaran penuh itu adalah 360. Kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 360 itu kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah, bagi dengan 12, hasilnya adalah 30 derajat. Jadi satu ini, sekian ini adalah 30 derajat. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui ini, besarnya jarum ini, ini. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek? Nah, caranya bagaimana? Kita cari begini. Sebelumnya kan, perhatikan ini. Jarum pendek itu pada pukul 3, itu kan pada di sini. Nah, setelah jarum yang panjang itu bergerak di angka 5, maka jarum yang pendek ini bergerak ke sini. Ini, dari sini ke sini. Nah, yang ini kita tahu besarnya. Jadi sekian ini kita tahu besarnya. Kalau yang ini kita tidak tahu yang ini. Sehingga kita mencarinya ini 1, 2 langsung sekian. Berarti 2 kali 30 derajat. Karena ini tidak sampai ini kan dikurangi yang sekian ini. Dikurangi. Nah, ini tadi kan lebihnya 25 menit. Berarti 25 per 60 derajat dikalikan 30 derajat menit. Ini tadi 25 menit ya, berarti 25 menit dibagi 60 per jamnya. Sehingga hasilnya 2 kali 30 adalah 60 derajat dikurangi yang ini dengan ini setengah, hanya 2, 25 dibagi 2 adalah 12,5. Sehingga hasilnya 60 dikurangi 12,5 derajat. Hasilnya adalah 47,5 derajat. Jadi besarnya ini, ini adalah 47,5. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk jam yang lain. Misal ini, kita akan menentukan misalnya pukul 8.20. Nah, ini kita tulis dulu angka-angkanya 12. Di sini berarti di sini 6, di sini 3, di sini 9. Jam 8. Jam 8 berarti awalnya jarum pendek itu di angka 8 di sini. Nah, di angka 8 ini. Jarum pendeknya di angka 8. Kemudian lebih 20 menit. Berarti jarum panjang, gunakan yang warna biru, jarum panjang di angka kalau lebih 20 berarti di angka 4. Berarti jarum panjang di angka 4. Nah, di sini. Kalau jarum panjang di angka 4, nah awalnya di sini, jarum pendek tadi kan pasti bergeser. Nah, bergesernya, berarti kan bergesernya kan sedikit ke atas gini. Berarti jarum pendek itu ada di sini. Nah, saya beri yang warna merah ini, jarum pendeknya itu di sini. Nah, yang kita cari ini besarnya ini berapa?
Nah, sekarang kita hitung. Sekian ini. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 dikalikan 30 derajat. Karena setiap ini 30, ini 30, ini 30, ini juga 30. Jadi sekian ini 30. Nah, 4 kali 30, kemudian karena ini lebih sedikit, nah ini kita tahu, berarti ini ditambah dengan, nah ini ditambah dengan yang sekian ini. Nah yang sekian ini yaitu lebihnya ini tadi, 20 menit tadi per 60, itu 1 jamnya ya, 60 menit dikalikan dengan 30 derajat. Sehingga hasilnya 4 kali 30 adalah 120 derajat ditambah dengan ini setengahnya 2. Berarti 20 bagi 2, 10. Berarti besarnya sudut ini adalah 130 derajat. Gitu. Misal ada lagi jam yang lain, misalnya pukul 9 lebih 10 menit. Misal 9 lebih 10 berarti di sini 12, 6, 3, 9. Pukul 9 lebih 10 menit. Berarti kalau 10 menit jarum panjang di angka ini, di angka 2. Jarum pendek, nah ini jarum panjang di angka 2. Jarum pendek itu awalnya di angka 9, naik ke sini. Nah, yang dicari nanti itu besarnya sudut ini. Nah, yang kita tahu itu yang bergerak sedikit ini tadi, dari jam 9 sampai 10 menit tadi. Nah, sekarang kita cari berapa. Nah, di sini 1, di sini 10, 11. Kita cari 1, 2, 3, 4. Kita tidak boleh 4 lalu ditambah sisanya yang ini tidak bisa ini. Karena ini belum dijalani, yang sudah dijalani dari 9 naik sedikit tadi. Sehingga ini langsung ke sini. Sehingga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 5 kita kalikan dengan 30 derajat. Kemudian kita kurangi yang ini tadi, karena sudutnya kan ini. Dikurangi 10 menit tadi, dibagi dengan 60 menit, dikalikan dengan 30 derajat. Hasilnya 5 kali 30 adalah 150 derajat, dikurangi ini dibagi 32, berarti 10 bagi 2 dikurangi 5. Sehingga besar sudutnya adalah 145 derajat. Saya rasa untuk besarnya sudut terkecil antara dua jarum jam mudah, hanya itu saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antar sudut, yaitu hubungan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain sehingga terbentuk 8 sudut, yaitu sudut ini 1, 2, 3, 4 dan sudut 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan tuliskan sudutnya apa saja. Perhatikan di sini sudut 1 dengan sudut 5 itu sehadap. Sudut 2 dengan sudut 6 sehadap. Dan besarnya sama, sudut 3 dengan sudut 7 juga sehadap. Besarnya sama, jadi sudut 3 sama dengan sudut 7. Sudut 4 sama dengan sudut 8. Nah, kita ganti dulu warnanya. Perhatikan di sini sudut sehadap.
yaitu sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7, sudut 4 sama dengan sudut 8. Itu sudut sehadap. Sekarang kita akan membahas sudut dalam dan sudut luar. Dan sudut luar. Yang mana sudut luar, yang mana sudut dalam, perhatikan. Kita hapus dulu ini. Sudut dalam berarti di dalamnya dua garis sejajar ini, yaitu sudut 3, sudut 6, sudut 4, dan sudut 5. Nah, sudut 3 dan 6 itu dinamakan sudut dalam sepihak. Jadi ini sudut 3 dan 6, sudut dalam sepihak. Dan kalau dijumlahkan sama dengan 180. Jadi ini sudut 3 tambah sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut 4 dan 5 itu juga ditambahkan, hasilnya ada 180. Itu namanya sudut dalam sepihak. Ada juga sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Berseberangan. Ini sudut dalam berseberangan. Itu berarti 5 menyeberang dengan 3. Jadi sudut 3 dengan sudut 5 itu sudut dalam berseberangan. Dan besarnya sama. Sudut 4 menyeberang. Nah ini menyeberang ke sini. Nah berarti sudut 4 sama dengan sudut 6. Itu sudut dalam. Karena di dalamnya dua garis sejajar. Nah, sudut luar yang mana? Sudut luar itu ini 2, 1, 8, dan 7. Nah, itu juga sama. Sudut luar itu ada yang sepihak, ada yang berseberangan. Kalau yang sepihak berarti kita hapus yang di dalam dulu. Ya enggak. Nah, kalau yang sepihak berarti di pihak yang sama. Jadi sudut 2 dengan sudut 7 itu sepihak. Kemudian kita jumlahkan akan sama dengan 180. Sudut 1 ditambah dengan sudut 8 itu juga 180. Itu yang dimaksud dengan sudut luar sepihak. Kalau sudut luar berseberangan, jadi yang berseberangan di sini itu sudut 1 dengan sudut 7. Nah, di sini. Jadi ini sudut 1 ini dengan sudut 7 itu luar berseberangan, nah menyeberang. Sudut 8 dengan sudut 2, nah itu juga menyeberang. Berarti di sini sudut 2 dengan sudut 8. Ini besarnya sama. Nah, itu adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini kita lihat contohnya. Jika ada soal seperti ini, sini dilihat. Sudut ini, yang 120 ini, dengan yang di sini yang biru ini, sama tidak? Sama. Kenapa alasannya? Karena dua sudut ini adalah sudut sehadap. Sehingga bisa kita kerjakan untuk menentukan nilai X-nya menjadi 4X ditambah 40 derajat itu sama dengan 120 derajat. Nah, untuk menentukan berapa nilai X, berarti kedua ruas kita kurangi dengan 40. Jadi yang plus 40 ini kita kurangi dengan 40. Yang 120 juga kita kurangi dengan 40. Dalam hal ini sama satuannya derajat. Sehingga di sini plus 40 dikurangi 40 hasilnya ada 0. Yang 120 dikurangi 40 menjadi 80. Sehingga yang dicari adalah 1X bukan
4x. Di sini kan 4x sama dengan 80. Berarti 4x ini kita bagi dengan 4, yang 80 ini kita bagi dengan 4. Sehingga hasilnya x sama dengan 20 derajat. Itu menentukan. Jadi kita harus tahu sudut ini yang bagaimana, sehadap, berseberangan, sudut dalam, sudut luar, begitu. Untuk menentukan nilai x-nya. Nah, begitu juga dengan soal yang di bawahnya ini. Sudut ini dengan ini itu sudut sehadap, berarti kan sama besar. Nah, kalau sama besar bisa kita cari nilai x-nya. Berarti kan di sini 2x ditambah 10 sama dengan 70. Nah, untuk menentukan nilai x berarti kedua ruas kita kurangi dengan 10. Jadi 2x ditambah 10 kita kurangi dengan 10 supaya 0. 70 kita kurangi dengan 10. Di sini semuanya ukurannya sama, yaitu derajat. Hasilnya, nah, ini 0. Yang ini tinggal 60 derajat. Sehingga 2x sama dengan 60. 2x kita bagi dengan 2. 60 kita bagi dengan 2. Jadi kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama. Sehingga hasilnya x sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut ini? Sudut ini, perhatikan di sini. Sudut 5x ini dengan 150 ini bagaimana untuk mengerjakan nilai x-nya? Nah, ini adalah luar. Ini kan 5x sudut luar, 150 juga sudut luar. Sudut luar sepihak. Nah, sekarang kita kerjakan. Perhatikan di sini. Berarti 5x dengan 150 kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, sehingga 5x kedua ruas dikurangi 150, ini dikurangi 150, hasilnya 0, yang ini 180 dikurangi 150, sehingga hasilnya 30. Itu sama dengan 5x. Nah, kedua ruas dibagi 5, berarti 5x dibagi 5x, yang 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Jadi x-nya nilainya 6. Ini adalah contoh dari yang luar sepihak. Sekarang kalau dalam sepihak, dilihat ini. Ini 5x dengan 125 dalam sepihak, berarti sama dengan yang luar sepihak. Berarti 5x ditambah 125 hasilnya 180. Nah, berarti kita cari 5x ini kita kurangi 125, 0, yang di sini 180 kita kurangi 125. Sehingga hasilnya 5x sama dengan 180 dikurangi 125, hasilnya adalah 10. 5, kemudian 7 dikurangi 2, 5, 55. Kemudian 5x dibagi 5x, 55 dibagi 5, 11. Sehingga hasilnya x-nya adalah 11. Berikutnya. Berikutnya di sini. Nah, sekarang ini adalah sudut luar. Nah, diamati di sini. Ini dengan ini adalah sudut luar berseberangan. Kalau ini dengan ini sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Yang sudut luar berseberangan berarti 130 ini akan sama dengan 7x plus 25 karena luar berseberangan. Hasilnya kedua ruas dikurangi 25, 130 dikurangi 25, yang ini 7x dan plus 25 dikurangi 25, hasilnya ini 0, yang ini. Ya kan? Hasilnya tinggal 7x. Yang ini 130 dikurangi 25 tinggal 105. Nah, kemudian berikutnya. Kemudian 105 kita bagi dengan 7. 105 kita bagi 7.
Yang 7X juga dibagi 7, hasilnya adalah X. Sehingga X sama dengan 105 bagi 7, 15. Sehingga hasilnya X-nya 15. Sekarang berikutnya untuk yang dalam berseberangan. Berarti 3X ditambah 60 hasilnya sama dengan 120. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 60. Ini dikurangi 60, 0, yang ini dikurangi 60, 60. Sehingga kedua ruas supaya menjadi satu kita bagi dengan 3, yang 60 kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 20. Berikutnya, nah sekarang untuk garis, membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Caranya bagaimana? Nah, kita buat garis AB dulu. Jadi di sini A, di sini B-nya, misal di sini. Kemudian AB ini akan kita bagi. Bagaimana caranya? Kita buat garis, jadi garis yang beda sini dengan titik pangkal di. Ya, jadi ini misalnya ini A, ini B, kita buat garis yang beda di sini. Nah, ini kita bagi sebanyak ini. Jadi kalau ini 1:3 berarti ada 4. 1, 2, 3, 4 dengan bagian yang sama. Bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan jangka. Nah, di sini misalnya ini yang pertama kita bagi. Kalau 1 berarti 1, ini P. Kemudian yang ketiga ini 1, 2, 3. Ini berarti M. Sehingga dari sini, dari titik M ini kita buat garis yang atau kita hubungkan dengan titik B ini. Nah, kita hubungkan. Ini hasilnya ini. Nah, ini kemudian kita buat, kalau perbandingannya 1:3, maka dari titik P ini kita buat garis yang sejajar dengan garis MB ini. Sana. Sehingga mendapatkan ini titik P misalnya. Berarti ini sama. AP dibanding PB akan sama dengan AP. Oh, sama P ya yang tadi. Bentar. Berarti ini AC saja. Berarti di sini AC, AC dibanding CB akan sama dengan AP dibanding dengan PM. Nah, karena sama P, sama-sama P. Nah, kalau AP-nya 1 dibanding PM-nya 3, berarti juga 1 dibanding dengan 3. Sama. Itu salah satu cara menentukan atau membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Berikutnya, nah di sini perhatikan kalau ini kita bagi dengan yang sama. Jadi garis PQ kita bagi-bagi. Misalnya kita bagi ini, misalnya ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya kita akan bagi misalnya 3 dengan, nah ini kita bandingkan di sini. Jadi ini misalnya ini 3 dibanding dengan 4. Bisa 3 dibanding dengan 4. Jadi PI dibanding dengan IR. Itu 3:4. Yang di sini berarti, nah, kok 3:4? FG ini ya, G ini ya. Berarti 3, 1, 2, 3, C. Berarti AC, nah kan sama dengan AC dibandingkan dengan CI. Nah, PI itu 3, 1, 2. Jadi 1, 2, 3 kan juga sama 1, 2, 3. Jadi 3 dibanding 4, ini juga 3 dibanding 4. Itu caranya membagi dan menggunakannya. Nah, sekarang apa yang kita ketahui tadi, sekarang kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi misalnya seperti ini. AP dibanding PB akan sama dengan AQ dibanding QM. Nah, perhatikan. Di sini berarti kita tuliskan AP
dibanding PB akan sama dengan AHI dibanding dengan HIM. Hasilnya AP-nya X dibanding PB-nya 3,6, kemudian AHI-nya 2 dibanding HIM-nya 3. Kemudian kita kalikan silang, 3X sama dengan 2 dikalikan 3,6. Nah, 3X ini kita bagi dengan 3, kemudian 2 dikalikan 3,6 kita bagi dengan 3. Hasilnya X sama dengan, nah ini 3,6 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1,2. 1,2 dikalikan 2 hasilnya 2,4. Berikutnya, sekarang untuk yang soal di bawahnya. Berarti perbandingannya adalah AP dibanding PB sama dengan AHI dibanding HIM. Nah, ini kebetulan sama ini hurufnya. Sehingga AP-nya 6, PB-nya 9,6 akan sama dengan AHI-nya 5, HIM-nya A. Kita kalikan silang. Hasilnya adalah 6A sama dengan 5 kalikan 9,6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6, jadi 6A kita bagi dengan 6. Kemudian 5 dikalikan 9,6 kita bagi dengan 6. Hasilnya A sama dengan, nah ini kita cari 5 kalikan 9. Hasilnya adalah 48, kemudian kita bagi dengan 6. Jadi A-nya adalah 8. Nah, itu salah satu penggunaan dari membagi garis. Berikutnya, nah saya rasa itu yang perlu dibahas untuk garis dan sudut yang ketiga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.